Ada hari-hari yang terasa biasa saja, hari-hari yang lewat begitu cepat, tanpa makna, tanpa getar di hati. Tapi tidak untuk hari ini, tidak untuk tanggal 6 bulan Juli tahun 2025, karena hari ini ada sesuatu yang berbeda. Udara pagi membawa bisikan yang lebih dalam, langit tampak lebih lapang, seolah sedang menyampaikan pesan yang telah lama ditunggu. Dan jiwamu, ya jiwamu yang terpilih, mulai bergetar dengan kesadaran baru. Ini bukan harimu untuk merasa kecil, ragu, atau menyaksikan dirimu sendiri. Ini adalah harimu untuk menganggukkan kepala kepada semesta dan berkata dengan lirih tapi mantap, "Aku siap menerima semua yang sudah menjadi milikku." Jiwa terpilih tidak ditentukan oleh siapa yang paling banyak memiliki, tapi oleh siapa yang paling berani meyakini dirinya layak menerima. Dan kamu yang sedang membaca kalimat ini adalah jiwa yang telah melewati banyak luka, tapi masih mampu menyalakan cahaya dari dalam kegelapan. Hari ini bukan sekadar angka di kalender. Ini adalah tanda bahwa sesuatu di dalam dirimu telah bangkit, bukan dengan suara keras, tapi dengan ketenangan yang menggetarkan. Kamu mulai berbicara dengan penuh keyakinan, merasakan dengan penuh kesadaran, dan menarik kejadian-kejadian besar yang seolah datang dari arah yang tak terduga. Itu bukan kebetulan, itu adalah jawaban. Jawaban dari doa-doa yang kamu bisikkan dalam diam. Jawaban dari luka-luka yang kamu rawat sendirian. Jawaban dari malam-malam panjang yang kamu lewati dalam keheningan. Hari ini, kamu dipanggil bukan untuk mencari jalan, tapi untuk menjadi jalan itu sendiri bagi dirimu dan bagi mereka yang diam-diam memandangmu sebagai harapan. Kamu tidak lagi hidup untuk menyenangkan semua orang. Kamu hidup untuk menjemput takdir yang telah lama menunggumu di ujung rasa percaya yang tak bisa digantikan oleh apapun. Jiwa yang terpilih tidak datang ke dunia ini untuk sekadar bertahan hidup, tapi untuk menjadi cermin bagi semesta. Untuk membuktikan bahwa kekayaan sejati bukan hanya soal harta dan angka, tapi tentang bagaimana batin bisa bersinar meski dunia sedang gelap. Hari ini adalah momentum yang telah ditentukan sejak lama. Hari di mana kamu berhenti menyalahkan masa lalu dan mulai menyambut masa depan dengan tangan terbuka. Hari di mana kamu menyadari bahwa menerima adalah bentuk keberanian tertinggi. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu tahu bahwa kamu pantas. Dan sekarang sebelum kamu menyelami pesan-pesan yang telah dituliskan semesta untukmu dalam bagian-bagian selanjutnya, aku ingin kamu berjanji satu hal kecil. Jangan biarkan pesan ini berlalu begitu saja. Jangan biarkan keajaiban ini menguap tanpa kesadaran. Tekan tombol like sekarang juga sebagai tanda bahwa kamu mengizinkan energi kebaikan ini memasuki hidupmu. Klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi karena semesta akan terus mengirimkan pesan-pesan penting yang kamu butuhkan tepat pada waktunya. Dan yang paling penting, ketik di kolom komentar 77. Sebagai sinyal kuat kepada semesta bahwa kamu benar-benar siap. Siap menerima, siap berubah, siap menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Karena pada hari ini, 6 Juli 2025, semesta sedang memanggilmu dengan nama paling sunyi dan kamu tahu bahwa panggilan itu bukan untuk diabaikan, tapi untuk disambut dengan penuh cinta dan kepercayaan. Bagian 1. Perubahan dimulai saat kamu menyadari dirimu berbeda. Jiwa terpilih, saat ini mungkin kamu belum bisa menjelaskan secara gamblang apa yang sedang terjadi. Tapi jauh di dalam hatimu, kamu bisa merasakan. Ada sesuatu yang mulai berubah. Bukan dari luar, bukan dari keadaan, tapi dari dalam dirimu sendiri. Kamu mulai menyadari bahwa caramu berbicara tidak lagi seperti dulu. Nada suaramu kini lebih tenang. Kata-katamu tidak lagi diucapkan hanya untuk didengar, tapi untuk membawa makna. Kamu tidak lagi terburu-buru dalam menjelaskan dirimu pada dunia. Karena kamu tahu, dunia tak selalu mengerti.
Tapi jiwamu telah mengerti dan itu cukup. Ini adalah masa di mana kamu mulai menyentuh intisari dari dirimu sendiri. Kamu tidak lagi haus validasi, tidak lagi gelisah hanya karena orang lain tidak menyapamu, tidak lagi memaksa dunia untuk memahami jalan yang kamu pilih. Karena kamu sadar, kekuatan sejati tidak membutuhkan sorotan, ia tumbuh dalam keheningan, dalam refleksi, dalam malam-malam panjang yang penuh tanya. Dan kini dari dalam ruang sunyi itu kamu muncul sebagai pribadi yang berbeda. Lebih bijak, lebih dalam, lebih kuat, cara kamu merasa pun mulai berubah. Dulu kamu mudah tenggelam dalam perasaan-perasaan yang membatasi. Tapi sekarang kamu bisa duduk bersama rasa kecewa tanpa membiarkannya melumpuhkanmu. Kamu bisa menangis tanpa merasa lemah, karena kamu tahu bahwa air mata bukan bentuk kejatuhan tapi proses pelepasan. Dan lihatlah, kamu juga mulai menarik hal-hal besar ke dalam hidupmu. Bukan karena kamu berteriak lebih keras, tapi karena energimu mulai selaras dengan takdir yang lebih tinggi. Apa yang kamu pikirkan dengan jernih, perlahan mulai mewujud. Apa yang kamu doakan dengan tulus, satu persatu mulai datang. Apa yang dulu terasa jauh, kini terasa lebih dekat, seperti semesta sedang membuka jalannya hanya untukmu. Inilah tanda bahwa kamu sedang memasuki fase baru, fase di mana kamu tidak lagi bertindak dari rasa takut, tapi dari keyakinan bahwa dirimu pantas menerima lebih. Jiwa yang terpilih tidak datang ke dunia ini dengan jubah kemewahan atau gelar kehormatan. Jiwa terpilih lahir dari luka yang disembuhkan, dari keraguan yang dihadapi, dan dari keberanian untuk tetap berdiri meski dunia memintamu menyerah. Jika kamu merasa akhir-akhir ini duniamu mulai terasa berbeda, jika kamu merasa ada dorongan untuk memulai hal baru, jika kamu merasa tenang meski tidak tahu apa yang akan terjadi besok, itu bukan kebetulan, itu adalah panggilan. Panggilan dari dalam jiwamu yang telah lama tertidur, kini perlahan terbangun oleh cahaya kesadaran. Kesadaran bahwa kamu tidak datang ke dunia ini untuk mengulang kesalahan masa lalu, tapi untuk menuliskan lembar baru yang dipenuhi keberlimpahan, cinta, dan keutuhan diri. Dan hari ini saat kamu membaca ini, percayalah, dirimu sedang diperkenalkan kembali kepada siapa kamu sebenarnya. Bukan berdasarkan apa kata orang, tapi berdasarkan cahaya yang telah Tuhan sematkan sejak awal dalam jiwamu. Terus dengarkan suara halus itu dalam hatimu. Terus ikuti gerak batin yang membuatmu tenang. Karena di sanalah letak kekuatanmu yang sejati. Dan perubahan ini bukanlah sesuatu yang harus kamu takutkan. Sebaliknya, ini adalah jawaban dari semua doa yang selama ini kamu kirimkan dalam diam. Kamu tidak lagi menjadi siapa dirimu kemarin. Kamu sedang tumbuh menjadi versi dirimu yang tak bisa dihentikan. Dan itu adalah awal dari keajaiban yang akan segera nyata. Bagian 2. Energi menerima jauh. Lebih kuat dari energi mengejar. Jiwa terpilih sejak kecil kita diajari bahwa segala sesuatu yang berharga harus dikejar. Kejar impian, kejar uang, kejar cinta, kejar pengakuan. Kita tumbuh dengan keyakinan bahwa semakin keras kita mengejar, semakin besar peluang untuk mendapatkan. Namun hari ini semesta ingin membisikkan rahasia yang jauh lebih dalam. Bahwa dalam sunyi, ada kekuatan yang jauh lebih besar daripada mengejar, yaitu menerima. Menerima bukan tanda kelemahan. Menerima bukan bentuk menyerah. Menerima justru adalah bentuk tertinggi dari keyakinan. Karena hanya jiwa yang percaya akan kelimpahan semesta yang mampu berkata, aku tidak perlu mengejar apapun, karena yang ditakdirkan untukku sedang datang kepadaku. Bayangkan air hujan yang jatuh dari langit. Ia tidak dikejar, ia tidak ditarik, tapi ia jatuh ke tanah yang siap menerimanya. Tanah yang kering, terbuka, dan berserah, itulah yang disuburkan. Bukan tanah yang tertutup oleh batu-batu keras penuh ego dan ketakutan. Begitu pula dalam hidup ini, apapun yang kamu kejar dengan ketakutan akan menjauh.
Tapi apa yang kamu izinkan datang dengan rasa cukup akan mengalir tanpa hambatan. Bukan karena kamu tidak melakukan apa-apa, tapi karena kamu melangkah dari ruang batin yang sudah siap menerima, bukan menuntut. Jiwa terpilih, hari ini kamu sedang diajarkan tentang seni yang jarang dipahami banyak orang. Seni menerima bahwa tidak semua hal harus dipaksakan, menerima bahwa tidak semua orang harus mengerti langkahmu, menerima bahwa tidak semua jalan lurus, tapi semua jalan bisa membawa pulang jika kamu percaya. Ada kekuatan luar biasa dalam kata, "Aku izinkan." Saat kamu berkata, "Aku izinkan cinta sejati datang kepadaku tanpa perlu aku berpura-pura. Aku izinkan keberlimpahan mengalir tanpa harus mengorbankan jiwaku. Aku izinkan kedamaian tinggal di hatiku meski dunia belum sempurna." Maka semesta menjawab dengan caranya sendiri yang tak terduga. Kamu mulai dipertemukan dengan peluang. Kamu mulai melihat tanda-tanda yang dulu tidak terlihat. Kamu mulai menarik orang-orang yang sefrekuensi dengan hatimu. Dan semua itu bukan hasil dari pengejaran tanpa henti, tapi dari ruang batin yang lapang dan percaya bahwa kamu pantas menerimanya. Karena sejatinya menerima bukan berarti kamu pasif. Menerima artinya kamu sedang membuka pintu bagi hal-hal baik yang selama ini mengetuk tapi tak kamu sadari. Membuka tanganmu bukan untuk mengemis, tapi untuk menyambut apa yang memang menjadi bagianmu. Jiwa terpilih, berhentilah bertanya kapan semua ini datang. Mulailah bertanya, apakah aku sudah siap menerima semua ini? Dan jika hatimu menjawab, aku siap, maka itulah titik perubahan yang akan mengguncang seluruh alur hidupmu. Karena di balik keputusan untuk menerima, ada energi spiritual yang bergerak jauh lebih cepat daripada semua rencana logika. Ia tidak butuh bukti terlebih dahulu untuk percaya. Ia percaya terlebih dahulu dan justru dari sanalah bukti akan datang. Ingatlah, tidak semua kekuatan ada pada tindakan. Sebagian kekuatan paling luar biasa justru tumbuh dari kedalaman penerimaan. Hari ini, kamu tidak perlu menjadi lebih banyak dari orang lain. Kamu hanya perlu menjadi lebih sadar atas siapa dirimu sebenarnya. Jiwa yang pantas menerima semua kebaikan yang pernah kamu doakan dan semua cahaya yang pernah kamu kirimkan dalam gelap. Berhentilah mengejar yang menolakmu. Berhentilah mengejar yang membuatmu harus mengubah jati dirimu. Bukalah ruang dalam hatimu untuk menerima yang membuatmu pulang ke batin kepada diri sendiri, kepada kedamaian, kepada Tuhan, kepada keutuhan. Inilah saatnya kamu berhenti berlari. Bukan karena kamu menyerah, tapi karena kamu telah sampai dan apa yang selama ini kamu cari sebenarnya sedang menunggumu untuk berkata, aku izinkan diriku untuk menerima. Bagian 3. Kekayaan sejati bangkit dari dalam diri. Jiwa terpilih, sudah terlalu lama dunia mendefinisikan kekayaan hanya dari apa yang tampak. Dari angka-angka yang tertulis di rekening, dari rumah besar yang berdiri megah, dari kendaraan yang melintas dengan sorotan kagum, dari pakaian bermerek, dari liburan ke luar negeri. Namun hari ini kamu sedang dibawa untuk melihat kekayaan dari sisi yang lebih dalam. Sisi yang tak bisa dilihat dengan mata biasa, tapi hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang sedang terbangun. Kekayaan sejati bukan sesuatu yang datang dari luar ke dalam, melainkan sesuatu yang bangkit dari dalam keluar. Dan kini kekayaan itu sedang bangkit dari dirimu, bukan karena kamu telah memiliki segalanya, tapi karena kamu mulai merasa cukup dengan dirimu sendiri. Lihatlah perubahan yang terjadi dalam hidupmu. Kamu tidak lagi mudah iri pada keberhasilan orang lain. Kamu tidak lagi mengukur harga dirimu dari pencapaian yang bisa dipamerkan. Kamu mulai merayakan kemenangan-kemenangan kecil dalam diam. Kamu mulai merasa damai, meski belum semua hal berjalan seperti yang kamu harapkan. Inilah kekayaan yang sesungguhnya. Kekayaan batin yang membuatmu tersenyum tulus meski tidak ada yang memuji. Kekayaan kesadaran yang membuatmu tetap tenang meski badai kehidupan sedang menerpa.
kekayaan hati yang membuatmu mampu berbagi bukan karena kelebihan tapi karena kamu tahu. Kebahagiaanmu tidak bergantung pada seberapa banyak kamu genggam, melainkan seberapa lapang kamu membuka tanganmu. Jiwa terpilih, tahukah kamu apa yang membuat orang benar-benar kaya? Bukan hartanya, bukan ketenarannya, bukan jumlah pengikutnya, tapi kedamaian batinnya, kemampuan untuk tetap bersyukur meski dalam kekurangan, kekuatan untuk tetap bersabar saat harapan belum menjadi kenyataan, dan keberanian untuk tetap percaya bahwa apapun yang ditunda tidak berarti ditolak oleh semesta. Ketika kamu bangun pagi dan bisa menghirup napas dengan penuh kesadaran, itulah kekayaan. Ketika kamu bisa duduk sendirian dan tetap merasa utuh, itulah kekayaan. Ketika kamu bisa menatap orang lain dengan mata penuh kasih, meski hatimu pernah disakiti berkali-kali, itulah kekayaan. Dan kekayaan seperti ini tidak bisa dicuri, tidak bisa dibeli, tidak bisa dipamerkan dalam bentuk foto atau angka. Tapi kekayaan ini bisa kamu rasakan setiap hari jika kamu mau menengok ke dalam dirimu sendiri. Jangan tertipu oleh gemerlap dunia yang cepat berubah. Kekayaan luar bisa datang dan pergi, tapi kekayaan batin akan menetap dalam dirimu selama kamu menjaga kejujuran hati dan kejernihan pikiran. Hari ini, jika kamu merasa damai, meski tidak ada orang yang memuji, meski kamu belum memiliki semua yang kamu impikan, itu adalah tanda bahwa kekayaan sejati sedang mengalir di dalam dirimu. Jiwa terpilih, kamu tidak datang ke dunia ini hanya untuk mengumpulkan benda. Kamu datang untuk belajar bagaimana menjadi sumber cahaya yang bisa membuat orang lain merasa hangat hanya dengan berada di dekatmu. Dan cahaya itu hanya bisa bersinar jika batinmu telah kaya dengan ketulusan, dengan keberanian, dengan keyakinan. Hari ini semesta tidak sedang menilai apa yang kamu punya. Semesta sedang menyaksikan apa yang kamu rasakan. Apakah kamu masih hidup dalam keluhan? Atau kamu sudah mulai berjalan dengan syukur di setiap langkahmu? Jika kamu sudah bisa tertawa meski situasi belum sempurna, jika kamu sudah bisa mencintai dirimu sendiri tanpa syarat, jika kamu bisa memberi tanpa berharap dibalas, maka kamu telah menemukan tambang emas di dalam hatimu sendiri. Itulah kekayaan yang tidak bisa dilapukan oleh waktu, kekayaan yang tidak bisa dikalahkan oleh krisis, kekayaan yang akan menarik lebih banyak rezeki dari segala arah, karena semesta selalu mendatangi jiwa yang sudah siap menjadi wadah kebaikan. Jadi, saat kamu merasa tidak punya apa-apa, ingatlah ini. Selama kamu masih bisa mencintai, bersyukur, dan percaya, maka kamu adalah salah satu jiwa terkaya yang pernah hidup di bumi ini. Bagian 4. Ragumu diciptakan untuk kamu taklukkan, bukan dijadikan takhta. Jiwa terpilih, ada satu musuh yang paling licik dalam perjalananmu menuju kebesaran. Musuh itu tidak bersuara keras. Ia tidak menampakkan wajah menakutkan. Ia datang dalam bentuk yang lembut, dalam bentuk pikiran yang meragukan dirimu sendiri. Apa aku pantas? Apa aku bisa? Apa aku tidak terlalu biasa? Apa tidak sebaiknya aku berhenti saja? Itulah suara ragu yang selama ini membisik di sudut paling gelap dari hatimu. Dan tanpa sadar, kamu menuruti suara itu. Kamu menunda langkah, kamu menunda keberanian, kamu menunda takdirmu. Tapi hari ini, jiwa yang terpilih harus tahu satu kebenaran. Ragumu bukan untuk disembah. Ragumu bukan untuk diberi singgasana di dalam kepalamu. Ragumu diciptakan untuk kamu taklukkan, bukan untuk kamu pelihara. Selama ini kamu pikir ketakutanmu melindungimu. Padahal ketakutan itu yang membuatmu jauh dari jalan terang. Kamu pikir keraguan membuatmu realistis. Padahal keraguan itulah yang membuatmu lupa bahwa kamu memiliki sayap.
Jiwa yang terpilih bukan jiwa yang tidak pernah takut, bukan jiwa yang tidak pernah ragu, tapi jiwa yang tahu kapan harus berhenti mendengarkan keraguan itu dan mulai mendengarkan suara hatinya sendiri. Lihatlah, setiap orang besar dalam sejarah mereka bukan orang yang bebas dari keraguan, tapi mereka memilih untuk terus melangkah meski langkah itu gemetar. Mereka tahu keraguan bukan tanda untuk berhenti, tapi tanda bahwa sesuatu yang besar sedang menunggu di balik satu keputusan. Percaya. Kamu tidak perlu tahu segalanya untuk melangkah. Kamu hanya perlu tahu bahwa kamu tidak sendiri. Ada kekuatan yang mengalir bersamamu. Kekuatan yang berasal dari niat tulus, dari luka yang telah kamu rawat dengan kesabaran, dan dari cahaya yang perlahan tumbuh di dalam hatimu. Ragumu bukan musuh yang harus kamu benci, tapi ia adalah gerbang yang harus kamu lewati. Setiap kali kamu mengatasi satu keraguan kecil, kamu membuka satu pintu baru dalam dirimu. Pintu menuju versi dirimu yang lebih kuat, lebih berani, dan lebih siap menerima takdir besar. Jangan jadikan ragu sebagai alasan untuk diam. Jangan jadikan takut sebagai tempat berlindung. Karena takdir besar tidak menunggu orang yang berhenti. Takdir besar hanya menghampiri mereka yang mau melangkah, meski tanpa jaminan, meski dengan perasaan belum siap. Dan kamu, jiwa yang terpilih, telah diberi semua yang kamu butuhkan. Kamu hanya perlu percaya pada potensi yang telah lama tertidur. Bangunkan ia. Beri ia ruang untuk bernapas, beri ia keberanian untuk melangkah, karena ragumu hanyalah bayangan dari masa lalu yang belum kamu maafkan, dan hari ini, saat kamu membaca ini, adalah waktunya kamu berdamai. Berdamai dengan masa lalu, berdamai dengan kegagalan yang pernah membuatmu ragu untuk mencoba lagi. Berdamai dengan kesalahan yang membuatmu merasa tidak layak. Jiwa terpilih, mamki masamim masamadaku. Kamu tidak lagi hidup di masa itu. Kamu hidup hari ini, dan hari ini adalah milikmu. Milikmu untuk menciptakan ulang kisahmu. Milikmu untuk memulai lagi, kali ini dengan kesadaran baru. Bahwa kamu tidak diciptakan untuk menjadi kecil dalam hidup ini. Jadi, jika hari ini kamu masih mendengar suara kecil yang bertanya, "Apa kamu yakin bisa?" Jawab saja dengan senyum dan katakan, "Aku tidak perlu yakin 100%. Aku hanya perlu percaya 1% dan melangkah. Sisanya, semesta akan bantu." Karena keberanian tidak datang dari keyakinan penuh. Keberanian datang dari langkah pertama, yang kamu ambil walaupun masih takut, dan itu cukup untuk mengubah segalanya. Bagian 5. Ujian hari ini adalah gerbang menuju takdir yang lebih besar. Jiwa terpilih, setiap rasa lelah yang kamu rasakan hari ini bukan tanpa sebab. Setiap tangis yang kamu tahan sendirian, setiap malam yang kamu lewati dengan dada yang sesak, setiap beban yang terasa tidak tertanggung, semuanya bukan tanpa makna. Kamu mungkin bertanya dalam hatimu, mengapa harus aku yang diuji seberat ini? Mengapa jalan hidupku terasa lebih berliku dibanding orang lain? Dan diam-diam kamu mulai meragukan apakah kamu memang ditakdirkan untuk kebahagiaan atau hanya untuk bertahan dalam luka yang tiada henti. Tapi dengarlah, jiwa yang terpilih, semakin besar takdirmu, semakin dalam pula kamu akan ditempa. Bukan karena semesta ingin menyakitimu, tapi karena semesta sedang menguatkan pondasimu. Ibarat pohon yang ditakdirkan tumbuh tinggi, akarnya harus lebih dalam dari yang lain. Ia harus tahan badai yang lebih kencang, tahan panas yang lebih membakar, dan tetap berdiri saat tanah sekelilingnya mulai runtuh. Kamu bukan sedang dihukum, kamu sedang dipersiapkan. Dan rasa sakit yang kamu alami hari ini adalah gerbang yang membuka jalan menuju versi terbaik dirimu. Ujian bukan pertanda bahwa semesta tidak menyayangimu. Sebaliknya, ujian adalah cara semesta membentukmu menjadi makhluk yang tak tergoyahkan, karena hanya jiwa yang telah ditempa yang bisa dipercaya untuk membawa cahaya bagi dunia. Bayangkan ini,
Seseorang yang belum pernah kecewa tak akan pernah tahu betapa berharganya sebuah kepercayaan. Seseorang yang belum pernah merasa kehilangan tak akan pernah tahu bagaimana mencintai dengan sepenuh hati. Seseorang yang tidak pernah merasakan kegagalan tak akan pernah tahu rasanya bangkit dengan mata penuh nyala. Dan kamu yang hari ini sedang diuji, sedang diberi anugerah untuk mengenal kekuatan dirimu sendiri. Kamu sedang diajak untuk berjalan lebih jauh dari yang kamu kira. Bukan untuk kalah, tapi untuk menang dengan cara yang paling agung. Menang melawan rasa putus asa yang ingin membuatmu menyerah. Tidak ada kemenangan sejati tanpa luka. Tidak ada kemuliaan tanpa pengorbanan. Dan tidak ada cahaya yang benar-benar terang tanpa melewati ruang gelap terlebih dahulu. Maka hari ini, jika kamu merasa ingin menyerah, berhenti sebentar. Tapi jangan berhenti selamanya. Menangislah jika perlu, tapi jangan padamkan nyalanya. Karena justru di titik ketika kamu merasa paling lemah, di sanalah kekuatanmu sedang dilahirkan. Jiwa terpilih, ujian ini bukan akhir. Ini hanyalah satu babak dalam kisah besar hidupmu. Kisah yang akan kamu kenang suatu hari nanti dan kamu akan berkata dalam hati, aku pernah hampir menyerah, tapi aku memilih untuk percaya. Dan pada saat itulah semua pintu akan terbuka. Bukan karena dunia berubah, tapi karena kamu telah berubah. Kamu menjadi pribadi yang tidak lagi takut pada luka, karena kamu tahu setiap luka adalah jembatan menuju kedewasaan. Hari ini jangan minta agar ujianmu dihilangkan. Mintalah agar hatimu dikuatkan karena kamu tidak sedang dihentikan, kamu sedang dibentuk menjadi seseorang yang bisa dipercayai oleh takdir besar. Kamu bukan korban dari cerita hidupmu, kamu adalah penulisnya dan setiap ujian yang kamu hadapi hari ini sedang menyiapkanmu untuk menjadi pribadi yang akan dikenang bukan karena kekayaannya tapi karena ketangguhan jiwanya. Dan kelak ketika semua ini berlalu, dan percayalah semuanya akan berlalu, kamu akan melihat ke belakang dengan mata yang berkaca-kaca dan berkata, Jimci, terima kasih semesta. Karena tidak membiarkanku menyerah di tengah jalan. Jalan menuju cahaya memang melewati lembah yang gelap. Tapi kamu tidak diciptakan untuk tenggelam. Kamu diciptakan untuk terbit. Dan hari ini kamu hanya tinggal satu langkah lagi dari fajar yang akan mengubah segalanya. Bagian 6. Ketika kata-katamu mulai mengubah sekelilingmu, jiwa terpilih, ada masa ketika kata-katamu terasa seperti angin lalu, tak didengar, tak dianggap, bahkan tak dihargai. Kamu pernah bicara dengan penuh harapan namun dibalas dengan keraguan. Kamu pernah mencoba menyemangati, tapi justru dicibir seolah kamu tidak mengerti apa-apa. Tapi hari ini sesuatu dalam dirimu telah berubah dan kamu mulai menyadarinya perlahan. Kini setiap kata yang kamu ucapkan mulai membawa getar yang berbeda. Bukan lagi sekadar suara, melainkan pancaran dari energi yang lebih dalam, energi yang telah ditempa oleh luka, disucikan oleh air mata dan dikuatkan oleh kesabaran. Perhatikan sekelilingmu akhir-akhir ini. Orang-orang mulai diam saat kamu berbicara. Mereka mulai mendengarkan, bukan karena kamu berteriak, tapi karena mereka merasakan kedalaman dari setiap kata yang keluar dari hatimu. Itulah tanda bahwa kamu sedang terhubung dengan kekuatan sejati yang ada dalam dirimu. Kekuatan yang tidak bisa dibentuk oleh gelar, tidak bisa dibangun oleh popularitas, tapi hanya bisa muncul dari jiwa yang telah berjalan jauh dalam keheningan. Jiwa terpilih sedaka tim kisempumta. Kata-katamu kini tidak hanya menyentuh telinga. Ia menyentuh hati, dan bukan hanya hati orang lain, tapi juga hatimu sendiri. Kamu mulai berbicara dengan kesadaran, bukan dengan emosi sesaat. Kamu mulai menahan ucapan yang tidak perlu, dan memilih mengeluarkan kata yang menyembuhkan. Inilah saat di mana kamu tidak hanya menjadi penerima pesan semesta, tapi juga menjadi penyampai. Semesta mulai menjadikanmu corong dari cahaya. Dan bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu telah belajar dari ketidaksempurnaan dengan rendah hati.
Setiap kali kamu menenangkan seseorang yang sedang gelisah, itu adalah bentuk kekuatan. Setiap kali kamu mendoakan orang lain secara diam-diam, itu adalah bentuk kekayaan batin yang tidak ternilai. Setiap kali kamu menahan amarah dan memilih untuk memaafkan, itu adalah bentuk kemenangan yang tidak terlihat, tapi mengguncang langit. Ketika kata-katamu mulai membawa perubahan, itu berarti frekuensi jiwamu telah naik. Kamu tidak lagi hidup dalam ketakutan, tapi dalam niat baik yang ingin menyebarkan harapan. Dan jiwa-jiwa yang seperti inilah yang diam-diam menggerakkan dunia. Jiwa terpilih, jangan sepelekan kekuatan satu kata yang kamu ucapkan. Satu kalimat dari hatimu bisa menyelamatkan seseorang dari keputusasaan. Satu sapa hangat darimu bisa menyembuhkan luka yang tidak kamu lihat. Dan satu doa yang kamu panjatkan bisa membuka pintu rezeki bagi orang yang bahkan tidak mengenalmu. Itulah keajaiban dari jiwa yang telah dibersihkan oleh proses panjang. Jiwamu kini mulai memancarkan cahaya yang tak kasat mata, tapi terasa oleh siapapun yang hadir di sekitarmu. Kamu tidak perlu menjadi pembicara hebat. Kamu hanya perlu menjadi pribadi yang jujur dan tulus. Karena ketulusan adalah bahasa tertinggi dari semesta. Dan kamu saat ini sedang menjadi penyampainya. Berbicara bukan lagi soal meyakinkan orang lain, tapi soal menyelaraskan suara dengan nilai-nilai hatimu. Kamu tak lagi bicara untuk terlihat hebat. Kamu bicara untuk menghadirkan kedamaian. Dan ketika seseorang pulang dari pertemuan denganmu dengan perasaan lebih tenang, lebih yakin, lebih semangat, maka itulah pertanda bahwa kamu telah menjadi perpanjangan dari kasih semesta. Tidak semua orang akan mengerti perubahanmu. Tidak semua orang akan menghargai kata-katamu. Tapi kamu tidak perlu mengubah frekuensimu demi dipahami. Kamu hanya perlu tetap jujur kepada dirimu sendiri. Karena kata-kata yang keluar dari hati tidak pernah sia-sia. Ia akan menemukan jalannya, menyembuhkan, menenangkan, menguatkan, dan pada akhirnya mengubah dunia mulai dari yang paling dekat denganmu. Hari ini, jangan ragukan kekuatan satu kalimat yang lahir dari kesadaranmu. Kamu tidak lagi bicara untuk menyombongkan, kamu bicara untuk menyembuhkan. Dan itulah yang membedakanmu dari banyak orang lainnya. Itulah tanda bahwa kamu benar-benar sedang menjadi jiwa yang terpilih. Bagian 7. Hari ini, kamu tidak lagi mencari jalan. Kamu menjadi jalan itu sendiri. Jiwa terpilih, selama ini mungkin kamu terlalu sibuk mencari jalan. Kamu bertanya ke sana kemari, berharap ada seseorang yang bisa menunjukkan arah, memberimu petunjuk pasti, menyodorkan kepastian yang kamu rindukan. Tapi hari ini, sesuatu dalam dirimu telah berubah. Kamu tidak lagi mencari jalan dengan panik. Kamu mulai menyadari bahwa mungkin selama ini kamu sendiri adalah jalannya. Kamu tidak perlu lagi menunggu restu dari dunia luar untuk melangkah, karena restu sejati sedang tumbuh dari dalam dirimu. Kamu tidak lagi menunggu validasi dari orang-orang yang bahkan tidak benar-benar mengenalmu, karena hatimu telah belajar membisikkan kebenaran yang kamu butuhkan. Hari ini, jiwa yang terpilih tidak lagi berjalan dengan wajah tertunduk. Kamu menegakkan kepala, bukan karena sombong, tapi karena kamu sadar. Langkahmu tidak lagi ditentukan oleh ketakutan, melainkan oleh keberanian yang lahir dari luka-luka yang telah kamu rawat dengan sabar. Kamu tidak lagi sekadar menjadi penumpang dalam hidupmu sendiri. Kamu kini adalah pengemudi dari takdirmu. Bukan karena kamu tahu semua jawabannya, tapi karena kamu tahu siapa dirimu sebenarnya. Dan itu lebih dari cukup untuk membawamu sampai ke tujuan. Ingatlah, jiwa terpilih. Langit tidak mencetak duplikat. Apa yang kamu miliki, suaramu, kepekaanmu, luka-lukamu, bahkan cara berpikirmu, semuanya unik. Dan itulah yang membuatmu layak menjadi jalan bagi perubahan. Mungkin kamu tidak sadar, tapi caramu bertahan selama ini telah menginspirasi seseorang.
Caramu mencintai tanpa pamrih telah menyentuh hati yang hampir beku. Caramu tetap tersenyum di tengah beratnya hidup telah menyelamatkan seseorang dari keputusasaan, dan itulah bukti bahwa kamu tidak perlu menjadi seseorang untuk membawa cahaya bagi dunia. Kamu hanya perlu menjadi dirimu sendiri, seutuhnya, setulusnya, dan semesta akan membuka jalannya sendiri untukmu. Hari ini, kamu tidak perlu lagi tergesa-gesa, tidak perlu membandingkan hidupmu dengan orang lain. Kamu tidak sedang tertinggal, kamu hanya sedang meniti jalan yang memang dikhususkan untukmu. Lihat kembali ke belakang. Semua yang kamu lalui, semua air mata yang kamu sembunyikan, semua kegagalan yang membuatmu ingin berhenti, ternyata bukan penghalang, tapi justru batu pijakan yang menguatkanmu. Dan kini kamu berdiri di titik ini, bukan karena semuanya mudah, tapi karena kamu memutuskan untuk terus berjalan, meski hati penuh luka, meski kaki bergetar, meski masa depan tampak samar. Jiwa terpilih, kamu tidak akan pernah kembali menjadi dirimu yang dulu, karena kesadaranmu telah tumbuh terlalu jauh. Kamu telah mengenal kekuatan yang tenang dalam dirimu, dan kekuatan itu tidak bisa dibohongi. Kamu kini bukan lagi orang yang mencari-cari arah, kamu adalah arah itu sendiri. Dan mereka yang kehilangan jalan, diam-diam akan mencari bayanganmu. Bukan untuk diikuti secara membabi buta, tapi untuk dijadikan inspirasi bahwa luka tidak harus jadi akhir. Bahwa keterpurukan tidak harus jadi kuburan, bahwa dari dalam gelap, seseorang bisa menjadi pelita, dan kamu, ya kamu. Hari ini adalah pelita itu, bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu memilih untuk tetap menyala. Jangan lagi meragukan peranmu di dunia ini. Kehadiranmu bukan kebetulan, energi yang kamu bawa bukan sekadar warna. Kamu adalah bagian dari sketsa besar semesta yang hanya akan utuh jika kamu berani menjadi dirimu sendiri. Jadi, jiwa yang terpilih, berjalanlah hari ini dengan tenang karena kamu tidak sedang mencari jalan lagi. Kamu sedang menjalani panggilanmu untuk menjadi jalan itu sendiri, untuk menjadi saksi bahwa satu jiwa yang sadar dapat mengubah seluruh arah dunia. Jiwa yang terpilih setelah semua perjalanan batin yang kamu lalui, keraguan, luka, kebangkitan, dan pencerahan, saatnya kamu berhenti bertanya, apakah aku pantas? Dan mulai menyatakan dengan tegas, aku siap menerima. Hari ini, tanggal 6 bulan Juli tahun 2025, bukanlah hari biasa. Ini adalah penanda langit bahwa dirimu telah sampai pada titik yang lama ditunggu. Titik penerimaan, titik di mana kamu tak lagi bersembunyi di balik ketakutan, tak lagi mengemis cinta dari dunia, dan tak lagi menunda kebesaran yang telah lama menantimu. Ingatlah, kamu tidak perlu sempurna untuk layak, kamu tidak perlu tahu segalanya untuk maju, kamu hanya perlu jujur pada hatimu sendiri, dan mengakui bahwa sudah cukup lama kamu menahan kebaikan karena rasa takut. Kini, buka pintumu. Buka hatimu, buka kedua tanganmu, karena segala sesuatu yang pernah kamu doakan, dalam diam, dalam isak, dalam sunyi, sedang mengarah kepadamu. Mungkin bentuknya belum kamu pahami, tapi energinya sudah dekat. Kebahagiaan yang bukan dibuat-buat, keberlimpahan yang bukan karena pamrih, dan kedamaian yang tak bisa dibeli oleh apapun selain penerimaan yang utuh. Hari ini adalah hari untuk menyambut. Bukan hari untuk ragu, bukan hari untuk mundur, tapi hari untuk berdiri, menatap langit dan berkata dalam hati, aku menerima diriku, aku menerima takdirku, aku menerima hidupku. Jika pesan ini menggema dalam hatimu, jangan lupa tekan tombol like, karena itu bukan hanya dukungan pada karya ini, melainkan sinyal yang kamu kirim kepada semesta bahwa kamu hadir dan terjaga. Klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, karena perjalanan ini belum selesai. Akan ada pesan-pesan besar yang terus menanti untuk kamu dengar. Dan yang terpenting, ketik di kolom komentar 77. Sebagai tanda bahwa kamu siap menerima, bukan dengan ragu tapi dengan penuh keyakinan bahwa inilah waktumu, inilah harimu, dan kamu adalah jiwa yang terpilih.